Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bram Hikmah, sarjana hukum magister hukum, dan yang saya hormati kawan-kawan semuanya dan terutama untuk Bapak Ahmad Haikal. Ya. Pada kesempatan ini sengaja kami mengerjakan tugas ini untuk memenuhi tugas daripada Bapak Bram Hikmah, sarjana hukum, magister hukum. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pertanggungan. Dan sebelum kita memulai materi, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ferry Irawan sebagai moderator, dan yang kedua ada Bapak Ahmad Haikal, Ya. dan ada Mbak Anita Puspadewi, ada Mbak Adila Putri, dan ada Mas Yosef Alivio. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Haikal. Baik, terima kasih Mas Ferry atas waktu yang diberikan kepada saya. Hukum pertanggungan, bab 1, hal-hal hukum. Saya ulangi, bab 1, hal-hal umum hukum pertanggungan. Pengertian pertanggungan adalah suatu perjanjian timbal balik di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi sebagai pengganti karena kerugian yang dideritanya akibat suatu peristiwa tak tentu. Dan pengertian ini ada 3 unsur mutlak dalam pertanggungan, yaitu 1 titik adanya kepentingan, 2 titik adanya peristiwa tertentu, 3 titik ada kerugian. Dilanjut pembedaan jenis pertanggungan. Ada beberapa perbedaan jenis pertanggungan, yaitu poin A, pembedaan menurut pasal 247 KUHD. Poin B, pertanggungan kerugian dan pertanggungan jumlah. Poin C, pertanggungan dengan premi dan perkumpulan saling menanggung. Dilanjut pembedaan menurut pasal 247 KUHD. 1 titik pertanggungan terhadap bahaya kebakaran. 2 titik pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian. 3 titik pertanggungan jiwa. 4 titik pertanggungan terhadap bahaya laut. 5 titik pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, di perairan darat. B. Pertanggungan kerugian dan pertanggungan jumlah. Pertanggungan kerugian adalah mengganti kerugian yang timbul pada harta kekayaan tertanggung. Pertanggungan jumlah adalah membayar sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah evenement menimbulkan kerugian apa tidak. Subjudul perbedaan antara pertanggungan kerugian dan pertanggung jawab jumlah. Mengenai para pihak, pada pertanggungan kerugian ada 2 pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Sedangkan dalam pertanggungan jumlah pihak tertanggung dibagi menjadi 2. Poin 1, pengambil atau penutup asuransi berkewajiban membayar premi dan menerima polis. Poin 2, penikmat, yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima prestasi penanggung oleh penutup atau pengambil. Subjudul selanjutnya mengenai yang dipertanggungkan. Pada pertanggungan kerugian adalah barang, sedangkan pertanggung jumlah adalah jiwa. Mengenai kepentingan pada pertanggungan kerugian adalah mengenai kewajiban yang bernilai uang, sedangkan pertanggungan pada pertanggungan jumlah adalah hubungan kekeluargaan. Subjudul selanjutnya evenement dan ganti rugi. Pada pertanggungan kerugian terwujud bila terjadi peristiwa tertentu yang berakibat kerugian pada tertanggung. Sedangkan pertanggungan jumlah ialah hilangnya nyawa seorang atau lampaunya suatu tegang atau tertentu tanpa meninggalkan badan tertanggung. Asas indemnitas. Asas indemnitas artinya adalah keseimbangan antara kerugian yang diderita dengan jumlah ganti rugi. Poin A, sangat penting apabila terjadi evenement yang mengakibatkan kerugian. Poin B, asas nemo plus berlaku, artinya tidak menerima melebihi apa yang terjadi, hak atau tidak memberi melebihi kewajibannya. Pertanggung campuran. Pertanggung campuran adalah pertanggung jumlah yang bercampur dengan pertanggungan kerugian. Misalnya, pertanggung kecelakaan. Dalam pertanggung kecelakaan mengandung 2 unsur, yaitu unsur pertanggungan kerugian, yaitu perawatan di rumah sakit, biaya obat-obatan, dan biaya dokter. Dan pertanggungan jumlah, yaitu cacat tetap, yang artinya kehilangan tangan, kaki, mata, telinga, dan sebagainya. Subjudul selanjutnya jenis-jenis pertanggungan. Pertanggungan di bawah nilai penuh adalah pertanggungan yang nilainya kepentingan tidak dipertanggungkan secara penuh. Misal kepentingan yang nilainya 43 juta rupiah dipertanggung hanya dengan nilai 20 juta rupiah.
Poin B, pertanggungan primer requi adalah pertanggungan yang nilai pertanggungannya penuh tetapi tidak dipertanggungan secara penuh, namun apabila terjadi suatu evenement, penanggung diwajibkan mengganti maksimal sama dengan jumlahnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Anita Puspa Dewi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Bapak Haikal tentang jenis-jenis pertanggungan. Yang terakhir itu ada reasuransi. Reasuransi adalah benda-benda pertanggungan yang dipertanggungkan lagi oleh penanggung kepada penanggung lain atau disebut dengan pertanggung ulang. Selanjutnya saya akan membahas tentang syarat sahnya perjanjian pertanggungan. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, kesepakatan antara para pihak, dan kedua, kecakapan berbuat bagi para pihak. Yang ketiga, adanya objek tertentu, dan yang terakhir, tujuan yang diperbolehkan. Ada beberapa unsur dalam perjanjian pertanggungan. Yang pertama, para pihak, penanggung dan tertanggung. Kedua, kepentingan. Ketiga, jumlah pertanggungan. Dan yang keempat, ada yang ditanggung oleh penanggung. Dan yang terakhir, ada premi. Baik, itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Adila Putri. Di sini terdapat prinsip indemnitas, artinya prinsip ganti rugi, yakni seimbang antara kerugian yang diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti ruginya. Di sini juga terdapat polis, yaitu perjanjian pertanggungan bersifat konsensual, merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan dan bukan syarat mutlak bagi adanya perjanjian pertanggungan. Isi polis tersebut yaitu yang pertama ada hari ditutupnya perjanjian, nama orang, nama sendiri, nama pihak ketiga, uraian yang jelas mengenai benda pertanggungan, kesepakatan ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang, bahaya apa saja yang ditanggung oleh penanggung, kapan mulai dan berakhirnya bahaya tersebut, keterangan tambahan bagi penanggung, dan janji-janji kasus. Polis adalah salah satu alat pembuktian. Polis bukan merupakan syarat mutlak bagi adanya perjanjian pertanggungan. Polis itu adalah alat pembuktian bagi kepentingan tertanggung untuk kepentingan penanggung. Sebab polis ditandatangani oleh penanggung bukan tertanggung. Juga disebut alat perikatan. Selanjutnya ada kerugian. Kerugian satu syarat mutlak dalam satu perjanjian pertanggungan. Kerugian adalah akibat dari suatu peristiwa tak tentu, peristiwa yang berhubungan dengan kerugian tersebut. Di sini juga terdapat reasuransi. Reasuransi adalah pertanggungan ulang. Misalkan A mendapat objek pertanggungan, maka sebagai objek itu diberikan kepada B. Di sini juga terdapat kepentingan pada reasuransi. Kepentingan dalam perasuransian, hak dan kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Berikut akan dibacakan oleh Yosef. Terima kasih. Sini saya akan membacakan salah satu kasus asuransi ataupun hukum pertanggungan yang ada di Indonesia, yaitu maraknya kasus korupsi di negeri ini benar-benar mengundang perhatian kita bersama. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini belum habis kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya yang tak lama disusul oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912. Kenyataan ini benar-benar jika dibiarkan akan membuat publik semakin tidak percaya dengan adanya lembaga pengelola asuransi. Seperti kita ketahui, melalui skandal Jiwasraya memang tidak main-main. Amat banyak nasabah memegang polis yang jatuh tempo belum mendapatkan hak mereka. Jumlah totalnya terbilang fantastis, mencapai 12,4 triliun. Akibat sikap ugal-ugalan beberapa bekas direksi dalam mengelola, perusahaan asuransi plat merah itu menyisakan kerugian negara lebih dari 3 triliun. Sedangkan asuransi jiwa bersama Bumi Putra dihadapkan pada kewajiban pembayaran klaim nasabah. Manajemen mengungkapkan potensi klaim di 2019 dan 2020 nilainya mencapai 9,6 triliun. Kemudian lemahnya tata kelola asuransi. Semakin kompleksnya perkembangan risiko asuransi, maka asuransi juga memiliki peran yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Perkembangan tersebut juga menunjukkan pengaruh yang signifikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi sangat baik, karena semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya asuransi dan menginginkan jaminan terhadap berbagai macam risiko yang akan mereka hadapi kelak di masa yang akan datang.
ekspektasi tidak bisa terelakkan ketika kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk asuransi mulai terbangun dan tercipta. Tetapi di satu sisi, masyarakat harus dihadapkan realita dugaan skandal korupsi di perusahaan asuransi yang dikelola oleh negara, seperti terhadap polis asuransi para nasabahnya, bukan PT Asabri yang mengelola aset dana para prajurit PNS TNI diduga turut terseret dalam skandal kasus korupsi. Kemudian langkah penyelamatan Jiwasraya dibutuhkan kefokusan dari Ombudsman pada roadmap dan strategi rasional agar mampu menjawab hak dan kebutuhan nasabah, seperti yang diungkapkan oleh anggota Ombudsman RI Ahmad Alaisyah Saragi. Menyebutkan saat ini Ombudsman menerima 74 laporan terkait asuransi yang berasal dari individu dan serikat, terutama kasus gagal bayar Jiwasraya, Bumi Putra, laporan menyangkut OJK yang tidak menindaklanjuti kasus asuransi, sehingga ke depan Ombudsman mengharapkan pengelolaan ini dapat ditangani secara sistemik. Seperti halnya sebelumnya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mengusulkan beberapa poin agar reformasi asuransi yang dilakukan OJK dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Di antaranya adanya program insurans teknologi, melakukan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran asuransi, melakukan pembentukan lembaga penjamin pemegang polis, melakukan penundaan implementasi internasional financial reporting standar, dan melakukan pelindungan konsumen asuransi agar mengacu ke peraturan OJK. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menjelaskan mengenai hukum pertanggungan, dan semoga materi ini yang kita sampaikan, hukum pertanggungan ini, bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi yang melihat video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun Terima kasih.